Teman, bertemu kembali dengan saya Mulyono Subroto, motivator perubahan satu-satunya di Nusa Tenggara Timur. Pernah saya katakan bahwa Deng Xiaoping itu pernah mengatakan bahwa kucing, tidak peduli kucing itu hitam atau putih, yang terpenting kucing itu bisa tangkap tikus. Nah, ini sudah mulai gejolak politik di negara kita Indonesia. Ya. Semua banyak partai politik, partai-partai sudah mengusung, mencalonkan kepala daerah di daerah masing-masing. Itu semua adalah sebuah perjalanan, sebuah kenegaraan. Juga siapa yang dicalonkan pasti ada kapasitas untuk memenangkan menjadi kepala daerah. Semuanya itu ada, sudah di dalam dunia perpolitikan. Nah, ini khusus saya membicarakan untuk daerah saya, Nusa Tenggara Timur, yang umumnya dan khususnya adalah Kota Kupang. Kota Kupang mulai partai-partai semua dengan aturan yang baru juga ada juga yang bisa mencalonkan diri, sehingga kita ini melihat bahwa di fenomena perpolitikan ini untuk menjadi kepala daerah itu sangat berpengaruh kepada perkembangan di sebuah daerah. Kembali lagi kepada Deng Xiaoping pernah mengatakan tidak peduli kucing itu hitam atau putih, yang terpenting kucing itu bisa tangkap tikus. Tidak peduli mau umur berapa Anda mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Yang terpenting daerah itu bisa maju. Bukan hanya selalu seperti itu dari tahun ke tahun tidak ada perkembangan, itu yang sangat berbahaya. Kalau misalnya anak-anak yang muda itu bisa mengembangkan sebuah daerah Kota Kupang khususnya, ya kasihlah kesempatan kepada mereka, kepada dia, untuk memberikan sebuah kemajuan bagi bagi Kota Kupang ini khususnya. Kenapa? Karena zaman ini sudah berubah. Kalau dulu ada kata peribahasa, didiklah anakmu pada zaman anakmu. Jangan didik anakmu pada zamanmu. Sekarang sudah zamannya orang tua, ya. Bagaimana kita cara mendidik anak-anak kita? Kalau dulu kita permainan berbeda, pemikiran kita berbeda. Tetapi saat ini pemikiran itu akan lebih cepat daripada apa yang pernah kita pikirkan. Teknologi contohnya, handphone itu sudah sekarang kelasnya akan naik hanya dihitung bulan. Kalau dulu tahun, ya, komputer juga demikian. Tetapi dalam tanda kutip mereka yang muda-muda itu lebih cepat untuk menerima sesuatu, memberikan perubahan kepada teknologi itu. Semua anak-anak muda kok. Nah, juga demikian negara-negara maju banyak yang awalnya dipimpin oleh anak muda. Bukan berarti yang dewasa atau yang sudah tua, yang sudah pengalaman tidak memberikan kontribusi apa-apa. Pasti ada memberikan kontribusi. Ya. Tetapi yang saya masukkan di sini adalah pemikirannya yang cepat, bagaimana dia punya networking, bagaimana dia memiliki sebuah pemikiran visioner ke depan, supaya kita ini melihat bahwa perkembangan suatu daerah itu akan terlihat bagaimana dia per kapita pendapatan manusianya yang bisa kita ukur bahwa satu daerah itu maju. Saya kira seperti itu, mari kita ikuti peribahasa-peribahasa lama itu untuk menjadikan daerah kita ini lebih maju. Ya. Jadi ingat bahwa tidak peduli kamu suku apa, siapa, tetapi yang dipedulikan di sini adalah bisa memberikan kontribusi kemajuan daerah kita, khususnya Kota Kupang. Kota Kupang ini bukan satu daerah yang untuk berhura-hura, bersenang-senang. Tetapi Kota Kupang ini dibangun harus dengan pemikiran yang baik. Bukan di pemikiran yang hura-hura. Ya. Bagaimana kita ini
mengembangkan satu daerah, bagaimana supaya kita ini melihat bahwa peluang yang ada di kota ini bisa dikembangkan. Anak muda, berikan kesempatan kepada mereka, yang anak-anak muda, karena game sudah berubah. Kalau tahun 70-an itu orang lulus SD itu sangat bahagia orangnya, berarti orang yang berduit. Tahun 80-an ketika dia lulus SMP, berarti dia adalah orang-orang yang sungguh memiliki kedudukan. Tahun 90-an mereka yang lulus SMA dicari oleh perusahaan-perusahaan untuk menjadi pegawainya. Karena disitulah letak bagaimana mereka sudah mengenyam pendidikan yang lebih daripada yang lain. Dan itu otomatis orang-orang yang mampu. Tetapi tahun 2000-an S1, kemudian lanjut ke sini S2. Dan sekarang sudah kemajuan yang sangat tinggi. Nah itu tentang pendidikan. Tapi saat ini adalah kita memilih pemimpin kota. Bukan untuk di tempat hura-hura, bagaimana dia bersenang-senang, ya, bukan itu. Tetapi bagaimana dia mempunyai rencana ke depan untuk memberikan sebuah pemasukan atau sebuah perkembangan di daerah kita ini, di daerah Kupang ini. Ya, saya mengajak kepada masyarakat Kota Kupang melalui video ini. Mari kita kasih kesempatan mereka yang bisa berpikir ke depan, visioner. Bagaimana dia memikirkan kemajuan kota. Tidak peduli, jangan pedulikan suku, agama, dan ras. Dari mana. Tapi yang perlu kita lihat adalah mau tidaknya dia mengembangkan kota kita ini. Sebab itu, mari kita pilih yang benar-benar bisa memikirkan saudara-saudara kita ke depan. Salam perubahan dari saya, Mulyono Subroto, motivator perubahan satu-satunya di Nusa Tenggara Timur.